Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Matkul Filsafat Pendidikan Islam. Yang beranggotakan saya sendiri Ira Anggraini dan rekan saya Yanti Mustikasari. Di sini kami akan membahas makalah kami yang berjudulkan Metode Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil makalah kami. Pengertian metode filsafat pendidikan Islam secara literal. Metode berasal dari bahasa Grek yang terdiri dari dua kosakata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Jadi, metode filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai jalan atau cara untuk dapat memecahkan problematika pendidikan umat Islam dan selanjutnya memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Filsafat Islam dalam memecahkan berbagai problematika pendidikan Islam. Ada beberapa metode yang digunakan, adapun metode-metode yang digunakan yaitu A. Metode filsafat pendidikan Islam. Metode filsafat pendidikan Islam berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berasal dari dua kata, meta dan hodos. Sedangkan metode dalam bahasa Inggris disebut method, yang berarti suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama yaitu metode spekulatif dan kontemplatif. Spekulatif berasal dari bahasa Inggris spekulatif yang berarti pemikiran dan peninjauan, sedangkan bahasa Arabnya yaitu fikri. Kontemplatif berasal dari bahasa Inggris kontemplatif yang berarti bersifat merenung atau tafakur, sedangkan bahasa Arabnya yaitu tammuli. Yang kedua yaitu metode normatif. Metode normatif ini dimaksud sebuah metode yang digunakan untuk mencapai dan menetapkan nilai, aturan atau hukum tertentu dalam filsafat pendidikan Islam. Metode ini digunakan untuk mencari nilai, aturan atau hukum yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sehingga tujuan, proses, bahan dan semua yang terlibat dalam pendidikan Islam tersebut sesuai dengan nilai, aturan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu metode analisis. Analisis konsep ini berarti menguraikan sesuatu pengertian yang bersifat tertentu dalam menganalisis suatu konsep itu. Digunakan alat komunikasi yang biasa disebut dengan bahasa. Dari uraian atau analisis bahasa inilah yang dapat dipahami suatu konsep yang berkaitan dengan problematika pendidikan Islam. Baik, sekian penyampaian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Yanti Mustikasari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ira Anggraini yang berjudul yang 4, yaitu metode historis. Metode historis atau sejarah adalah cara mempelajari filsafat berdasarkan urutan waktu. Perkembangan pemikiran filsafat yang telah terjadi setelah kelahiran sampai sekarang
Metode histori ini berarti juga menggunakan sejarah sebagai cara untuk mengambil pelajaran peristiwa yang sudah terjadi untuk diproyeksikan ke masa depan. Yang kelima yaitu metode dedukatif. Metode dedukatif berarti penalaran dari suatu kebenaran umum sesuatu hal yang khusus. Metode ini digunakan dalam filsafat karena pada dasarnya filsafat itu bersifat rasional, logis, dan lebih banyak berangkat dari kebenaran-kebenaran yang bersifat umum. Yang keenam yaitu metode terpadu. Metode terpadu maksudnya memadukan unsur rasional empiris dengan unsur intuisi. Dalam kaitan ini ketika menyelesaikan persoalan pendidikan Islam tidak hanya mengandung unsur rasional empiris, tetapi juga mengakui kebenaran intuisi dan menggunakan sebagai metode pencairan kebenaran. Fungsi metode filsafat pendidikan Islam. Tentang fungsi metode secara umum dapat dikemukakan sebagai pemberi jalan atau cara dan sebaiknya mungkin bagi pelaksana operasional dan ilmu pendidikan tersebut. Sedangkan dalam konteks lain metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembang disiplin suatu ilmu. Filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dan komponen dari suatu sistem. Ia memegang dan mempunyai peranan tertentu pada sistem di mana ia merupakan bagian. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, maka berperan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya filsafat pendidikan Islam. Sebagai bagian dari filsafat Islam sekaligus juga sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan dan Islam berperan dalam mengembangkan filsafat itu sendiri. Dengan demikian, peranan filsafat pendidikan Islam menuju dua arah, yaitu ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dan pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Dan kedua, ke arah perbaikan dan pengembangan praktek dan pelaksanaan pendidikan Islam. Sekian pembacaan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.